Selamat datang di channel Ayo Belajar. Pada video ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 4 SD. Pada video ini kita akan mempelajari materi tentang variasi gerak dasar pada permainan bola besar. Bagian kedua yaitu tentang variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif pada permainan sepak bola bersama Pak Parsimin. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif pada permainan sepak bola. Apa itu permainan sepak bola? Tentu kalian sudah tahu ya, karena permainan ini adalah permainan favorit bagi sebagian besar orang. Permainan sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang untuk masing-masing tim, di mana masing-masing tim berusaha untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Pemenang dari pertandingan sepak bola adalah mereka yang mencetak gol lebih banyak daripada pemain lawan atau tim lawan. Sekilas tentang permainan sepak bola. Sepak bola adalah salah satu olahraga favorit di dunia yang dimainkan oleh 250 juta orang di lebih dari 200 negara. Ya, jadi permainan sepak bola ini adalah salah satu permainan paling favorit di dunia. Semua orang suka bermain sepak bola. Bukan hanya bermain sepak bola saja, tetapi banyak orang juga suka untuk menonton pertandingan sepak bola, karena pertandingan sepak bola sangat menghibur, apalagi ketika kita menyaksikan pertandingan sepak bola dari tim-tim besar dunia. Banyak sekali pemain-pemain hebat yang berada di dunia yang sudah terkenal. Tentu kalian sudah tahu ya, ada Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, dan lain sebagainya. Mereka adalah pemain-pemain hebat dunia yang sudah sangat terkenal di lapangan hijau. Oke, kita lanjutkan. Daftar bahasan dalam video ini ada 3. Yang pertama adalah variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Yang kedua, variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sepak bola. Dan yang ketiga adalah variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Kata kunci yang akan kita temui dalam video ini ada 4. Yang pertama adalah gerak lokomotor. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang apa itu gerak lokomotor. Kemudian yang kedua adalah gerak non-lokomotor. Yang ketiga adalah gerak manipulatif. Dan yang keempat adalah permainan sepak bola. Ya, jadi yang pertama adalah gerak lokomotor, adalah gerakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, seperti berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Kemudian yang kedua adalah gerak non-lokomotor, gerakan yang dilakukan tanpa disertai perpindahan tempat, seperti mengayunkan lengan, mengayunkan kaki, menekuk siku, menekuk lutut. Yang ketiga adalah gerak manipulatif, gerakan yang melibatkan penguasaan pada benda atau objek, seperti bola dalam permainan sepak bola, raket dan kok pada permainan bulu tangkis. Yang keempat adalah permainan sepak bola. Permainan sepak bola adalah permainan bola besar yang mempertandingkan dua tim sepak bola dengan berebut bola untuk dimasukkan ke dalam gawang lawan. Pemenang dari permainan sepak bola adalah tim yang lebih banyak mencetak gol ke gawang lawan.
dia akan keluar sebagai pemenang pertandingan. Permainan sepak bola pada umumnya dilakukan selama 45 menit kali 2, itu selama 90 menit. Ada dua paruh, yaitu paruh pertama selama 45 menit dan paruh kedua selama 45 menit. Kita lanjutkan. Memasuki bahasan yang pertama, yaitu variasi gerak dasar lokomotor pada permainan sepak bola. Terdiri dari 4 variasi, yaitu variasi berjalan, berlari, lari dan lompat, kemudian lari dan meluncur, atau yang lebih dikenal dengan sliding. Memasuki variasi yang pertama adalah variasi berjalan. Bisa diperhatikan pada gambar, salah satu gerakan dalam permainan sepak bola adalah berjalan. Pada saat kita bermain sepak bola, kita membutuhkan waktu atau kita bisa berjalan untuk menghemat tenaga, untuk menghemat energi kita. Kamu dapat melangkahkan kaki dengan pelan atau cepat. Kita bisa melangkahkan kaki dengan pelan atau lebih cepat, yaitu berjalan dengan pelan ataupun berjalan dengan cepat, sesuai dengan keadaan kita di lapangan. Kamu juga dapat melakukannya ke arah depan, belakang, samping, atau serong. Jadi, kita bisa berjalan ke depan, belakang, samping, atau serong. Kan? Langkah-langkah melakukan variasi berjalan pada permainan sepak bola. Yang pertama, berdirilah dalam posisi siap bergerak. Berdiri dengan posisi untuk siap bergerak. Yang kedua, tentukan pergerakanmu selanjutnya. Jadi kita tentukan dulu pergerakan kita. Pergerakan kita untuk selanjutnya apakah untuk mencari ruang kosong atau untuk mencari kesempatan menyerang. Mencari ruang kosong di sini artinya adalah mencari tempat yang tidak dijaga oleh lawan, sehingga teman satu tim kita akan mudah untuk memberikan operan bola kepada kita, sehingga operan yang diberikan oleh teman kita tidak dapat dipotong atau tidak dapat direbut oleh pemain lawan. Kemudian mencari kesempatan untuk menyerang, yaitu berusaha menyerang daerah pertahanan lawan untuk mencetak gol. Selanjutnya adalah berjalan ke arah tertentu, seperti depan, belakang, samping, dan serong. Yang selanjutnya adalah berjalanlah dengan pelan, kemudian cepat, atau sebaliknya, dari cepat kemudian pelan. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk melakukan variasi berjalan. Kamu bisa mempraktekannya secara berulang-ulang. Yang kedua adalah variasi berlari. Setiap pemain dalam permainan sepak bola akan berlari untuk tujuan tertentu. Ya, pasti sebagian besar waktu dalam pertandingan sepak bola digunakan untuk berlari bagi pemain sepak bola. Berlari dalam permainan sepak bola bertujuan untuk mengejar bola, mencari ruang kosong, dan berlari untuk kembali ke posisinya. Untuk mengejar bola, ini artinya untuk mengejar bola yang dioperkan oleh teman kita ataupun untuk merebut bola yang sedang dikuasai oleh pemain lawan. Kemudian tadi untuk mencari ruang kosong dan berlari untuk kembali ke posisinya. Artinya kembali ke posisi di daerah pertahanannya. Biasanya ini dilakukan untuk bertahan dari serangan lawan. Dengan berlari, kamu akan berpindah dengan cepat. Jadi ketika daerah pertahanan kita diserang, kita harus berlari mundur untuk menjaga pertahanan supaya pemain lawan tidak bisa mencetak gol.
gawang kita. Kamu dapat berlari dengan kecepatan tinggi atau lambat sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Ketika misalnya pemain lawan menyerang dengan cepat, ya kita harus berlari dengan cepat untuk mempertahankan pertahanan kita. Kita lanjut ya. Langkah-langkah untuk melakukan variasi berlari pada permainan sepak bola. Yang pertama adalah berdiri dengan posisi siap untuk bergerak. Yang kedua, berlarilah dengan tujuan tertentu seperti untuk mengejar bola, untuk mencari atau menuju ruang kosong, ataupun untuk kembali bertahan dari serangan lawan. Berlarilah dengan mengubah kecepatan dari cepat ke pelan atau sebaliknya dari pelan ke cepat. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Yang ketiga adalah variasi lari dan lompat. Melompat dilakukan jika bola melambung tinggi. Bola yang melambung tinggi dapat kita hentikan dengan menggunakan kepala kita, yaitu dengan sundulan. Kita bisa menyundul bola untuk menghentikan bola yang melambung tinggi. Penjaga gawang melompat untuk menangkap bola, sementara pemain lainnya melompat untuk menyundul bola. Jadi, penjaga gawang akan melompat jika bola yang akan ditangkapnya terlalu tinggi atau terlalu jauh. Dia akan melompat untuk berusaha melindungi gawang agar tidak dijebol oleh pemain lawan. Sedangkan untuk pemain lain, melompat dilakukan untuk menyundul bola, untuk menghentikan bola yang melambung tinggi, yaitu menggunakan sundulan kepala. Melompat dilakukan dengan menolakkan kaki kanan atau kaki kiri yang diawali dengan lari pelan atau cepat. Melompat bisa menggunakan satu kaki ataupun dua kaki sekaligus. Kita lanjutkan. Langkah-langkah untuk melakukan variasi lari dan lompat. Yang pertama, perhatikan posisi atau pergerakan bola. Perhatikan di mana posisi bola berada. Dan perhatikan juga pergerakan bola itu. Apakah bola itu tinggi atau rendah. Kemudian berlarilah menuju ke arah bola dengan pelan. Berlarilah menuju arah bola dengan pelan sampai benar bola tersebut bisa dijangkau oleh sundulan kita ataupun oleh tangan kita bagi penjaga gawang. Kemudian tambah kecepatan lari sehingga lebih cepat. Jika bola itu sangat jauh atau jauh dari jangkauan kita, kita harus berlari lebih cepat supaya bola bisa kita jangkau. Selanjutnya, tolakkan salah satu kaki untuk melompat ke atas. Bisa kaki kanan atau kaki kiri sesuai dengan kaki terkuat kita, ataupun dengan kedua kaki sekaligus. Bisa diperhatikan pada gambar. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah variasi lari dan meluncur. Salah satu cara merebut bola dari lawan adalah dengan meluncur atau sliding. Ya, kita bisa merebut bola dari penguasaan lawan dengan cara meluncur, melakukan sliding. Saat kaki mengenai bola, kamu dapat menggunakan kaki bagian dalam atau bagian luar. Saat melakukan meluncur, kita bisa untuk merebut bola, kita bisa menggunakan kaki bagian dalam ataupun menggunakan kaki bagian luar untuk mengenai bola. Meluncur diawali dengan berlari cepat atau pelan. Selanjutnya, badan dijatuhkan untuk merebut bola dari lawan. Setelah berlari mendekati
lawan yang sedang menguasai bola, kita menjatuhkan badan kita dan mengarahkan kaki kita ke bola yang sedang dikuasai oleh lawan dan kita rebut bola tersebut. Saat meluncur, kamu harus berhati-hati agar tidak mengenai kaki lawan. Melakukan variasi lari dan meluncur pada permainan sepak bola adalah: pertama, awali dengan berlari pelan. Kedua, ubahlah kecepatan lari sehingga menjadi lebih cepat. Ketiga, jatuhkan badan dan kaki lurus ke depan untuk mengenai bola yang sedang dikuasai oleh lawan, sehingga kita bisa merebut bola tersebut. Keempat, gunakan kaki bagian dalam atau luar. Kita bisa menggunakan kaki bagian dalam atau kaki bagian luar untuk merebut bola. Yang kelima, lakukan latihan ini secara teratur dan berhati-hati. Lakukan latihan ini berulang-ulang supaya kita mahir untuk melakukan sliding atau meluncur pada permainan sepak bola. Jadi kita juga harus ingat untuk selalu berhati-hati supaya tidak mengenai kaki lawan. Sehingga kalau kita mengenai kaki lawan akan terjadi pelanggaran dan akan merugikan untuk tim kita. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sepak bola. Ada 3 variasi. Yang pertama adalah variasi membungkuk dan menekuk lutut. Yang kedua, variasi mengayunkan kaki dan menekuk lutut. Dan yang ketiga adalah variasi mengayunkan lengan dan menekuk siku. Pertama, variasi membungkuk dan menekuk lutut. Membungkukkan badan pada permainan sepak bola berguna untuk mengambil bola. Membungkuk ini digunakan saat kita mengambil bola yang berada di tanah. Saat membungkuk, lutut sedikit ditekuk dan tubuh akan lebih rendah sehingga akan mudah mengambil bola. Kalian bisa perhatikan membungkuk seperti pada gambar di samping. Kemudian gerak ini juga dilakukan untuk membetulkan tali sepatu. Misalnya pada saat pertandingan, tali sepatu kita lepas. Jadi cara yang paling tepat adalah kita membungkuk untuk membetulkan tali sepatu kita. Kemudian langkah-langkah melakukan variasi membungkuk dan menekuk lutut pada permainan sepak bola. Yang pertama, turunkan badan ke depan dan bawah secara perlahan. Kita menurunkan badan kita ke depan dan ke bawah dengan pelan-pelan. Kemudian yang kedua adalah tekuk sedikit lututmu. Tekuk sedikit lututmu supaya badan kita lebih rendah. Kemudian yang ketiga, dengan demikian kamu akan lebih mudah untuk mengambil bola. Bisa diperhatikan pada gambar. Itu akan jangkauan tangan kita akan lebih tepat untuk mengambil bola yang berada di tanah. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah variasi mengayunkan kaki dan menekuk lutut. Sebelum menendang bola, kaki ditarik ke belakang. Jadi sebelum menendang bola, kaki kita tarik ke belakang. Kemudian kaki yang akan menendang ditekuk pada bagian lutut. Kaki yang akan kita gunakan untuk menendang ditekuk pada bagian lutut ke belakang. Kemudian ayunkan ke arah depan untuk menendang bola. Ayunkan dengan tenaga untuk menendang bola supaya bola yang kita tendang bisa terlempar jauh. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan variasi mengayunkan kaki dan menekuk lutut adalah: pertama, tarik kaki yang akan digunakan untuk menendang ke belakang.
Misalnya kita akan menendang bola menggunakan kaki kanan. Kita tarik kaki kanan ke belakang. Kedua, tekuklah sedikit lutut kaki tersebut. Tekuk lutut kaki ke belakang. Ketiga, ayunkan kaki yang akan digunakan untuk menendang ke depan dengan cepat, ditambah dengan tenaga, sehingga bola akan terlempar jauh sesuai dengan perkiraan kita. Misalnya kita akan menendang untuk memberikan umpan ataupun kita menendang untuk mencetak gol. Selanjutnya, variasi ketiga adalah variasi mengayunkan lengan dan menekuk siku. Mengayunkan lengan dan menekuk siku dapat dilakukan oleh salah satu pemain untuk melempar bola mati dari luar lapangan. Biasanya akan ada satu pemain yang diberikan tugas untuk melempar bola mati dari luar lapangan untuk dioperkan ke teman-temannya. Selain itu, gerakan ini juga dilakukan oleh para penjaga gawang untuk melempar bola ke teman. Jadi, ketika penjaga gawang atau kiper telah menguasai bola, dia akan berusaha untuk melempar kembali bola tersebut ke temannya untuk melakukan penyerangan. Ayunan dapat dilakukan dengan satu atau dua tangan. Jadi untuk kiper biasanya menggunakan satu tangannya untuk melempar bola. Sedangkan untuk pemain lain yang melemparkan bola dari luar lapangan biasanya harus menggunakan dua tangan. Kita lanjutkan. Langkah-langkah melakukan variasi mengayunkan lengan dan menekuk siku pada permainan sepak bola adalah: pertama, berdiri dengan posisi siap. Kedua, gunakan satu atau dua lengan untuk memulai ayunan. Satu atau dua lengan disesuaikan dengan keadaan, misalnya sebagai penjaga gawang ataupun sebagai pelempar bola mati. Ketiga, tarik lengan ke belakang. Bisa diperhatikan pada gambar tarik lengan kita ke belakang. Kemudian tekuklah siku pada tangan yang ditarik ke belakang. Tekuk siku kita yang kita tarik ke belakang, sehingga akan mengumpulkan tenaga untuk melempar. Kemudian lecutkan tangan ke arah depan dengan cepat. Lecutkan tangan ke arah depan dengan cepat untuk melempar bola. Bola kita operkan kepada teman kita. Yang pertama adalah variasi menggiring bola. Menggiring bola adalah gerak menendang bola secara terputus-putus untuk menguasai dan membawa bola ke daerah pertahanan lawan dan untuk mencetak gol. Gerakan ini digunakan untuk menguasai jalannya permainan, sehingga tim akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan jika tim dapat menguasai bola dan bekerja sama dengan lebih baik daripada tim lawan. Langkah-langkah untuk melakukan variasi menggiring bola pada permainan sepak bola adalah: pertama, berdirilah dengan posisi siap dan menghadap bola. Berdiri dengan posisi siap untuk membawa bola atau untuk menggiring bola. Kedua, dorong bola dengan kaki bagian dalam. Selanjutnya, bola didorong dengan kaki bagian dalam kita. Ketiga, kejar bola yang mengarah ke depan. Kejar bola yang mengarah ke depan. Dan keempat adalah giring lagi bola dengan kaki bagian luar. Selanjutnya, yang kelima adalah ulangi gerak menggiring bola dengan sisi kaki yang berbeda-beda. Ulangi menggiring bola dengan kedua sisi yang berbeda-beda secara bergantian sampai kamu benar-benar mahir. Ulangi latihan ini secara terus-menerus.
Selanjutnya adalah variasi menggiring dan menendang bola. Setelah menggiring, bola dapat ditendang ke arah gawang lawan atau teman untuk memberi umpan. Jadi, menggiring bola dilanjutkan dengan menendang bola ke arah gawang lawan untuk mencetak gol, ataupun menendang bola ke teman untuk memberi umpan kepada teman kita. Menendang bola dapat menggunakan sisi kaki bagian luar, bagian dalam, ataupun dengan punggung kaki. Bisa kita sesuaikan dengan keahlian kita. Langkah-langkah untuk melakukan variasi menggiring dan menendang bola pada permainan sepak bola. Yang pertama, berdirilah menghadap bola, sama seperti variasi menggiring tadi. Kemudian, giring bola dengan menempuh jarak 5-7 meter. Jadi kita menggiring bola dengan jarak 5-7 meter. Kemudian, gunakan kaki bagian dalam, bagian luar, ataupun punggung kaki secara berganti-gantian untuk menambah kemahiran kita dalam menggiring bola. Selanjutnya, setelah menempuh jarak tertentu 5-7 meter, tendang bola dengan salah satu sisi kaki. Bisa kaki bagian luar, kaki bagian dalam, ataupun punggung kaki. Kemudian, arahkan bola ke gawang atau teman untuk memberi umpan sesuai dengan kebutuhan kita saat sedang bermain bola di lapangan. Ketika kita sudah berada di depan gawang lawan, kita bisa menendang bola ke arah gawang untuk mencetak gol. Tetapi jika kita masih jauh dari gawang lawan, kita bisa memberikan umpan kepada teman kita untuk mencetak gol ataupun untuk menguasai permainan. Yang ketiga adalah variasi mengontrol dan menendang bola. Saat teman mengumpan ke arahmu, maka tugasmu adalah mengontrol bola tersebut untuk dikuasai. Jadi setelah teman kita mengoper bola kepada kita, tugas kita adalah untuk mengendalikan laju bola supaya bisa kita kuasai. Mengontrol bola dapat dilakukan dengan kaki, paha, dan dada. Dapat diperhatikan pada gambar di samping. Di situ adalah gambar anak yang sedang mengontrol bola menggunakan dadanya. Setelah bola terkontrol dengan baik, segera tendang bola dengan salah satu sisi kaki ke gawang lawan ataupun teman untuk memberi umpan. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan variasi mengontrol dan menendang bola adalah: pertama, berdirilah dengan posisi siap. Bersiaplah untuk menerima bola. Jadi berdiri dengan posisi siap dan kita harus siap ketika bola datang kepada kita. Ketika teman kita telah mengoperkan bola kepada kita. Selanjutnya adalah fokuskan ke arah datangnya bola. Kita harus fokus, kita harus tahu dari mana datangnya bola sehingga kita bisa menyesuaikan kapan kita akan mengontrol bola, kapan kita akan mengenai bola tersebut. Selanjutnya, gunakan salah satu anggota tubuh untuk mengontrol bola. Misalnya kaki, biasanya digunakan untuk mengontrol bola mendatar. Kemudian paha, biasanya digunakan untuk mengontrol bola lambung yang sedikit lebih rendah. Sedangkan dada biasanya untuk mengontrol bola lambung yang lebih tinggi. Selanjutnya, setelah bola dikuasai, segera tendang bola ke arah gawang lawan ataupun teman satu tim kita. Yang keempat, variasi menangkap dan melempar bola. Dalam permainan sepak bola, pemain yang boleh menggunakan tangannya hanyalah penjaga gawang. Jadi, dari 11 pemain yang bermain di lapangan, hanya penjaga gawang saja yang boleh memegang bola dengan menggunakan kedua tangannya.
Dan jika pemain lain memegang bola di lapangan pertandingan atau di lapangan sepak bola akan mendapatkan pelanggaran. Kemudian, penjaga gawang menggunakan tangannya untuk melindungi gawang dengan menangkap bola yang mengarah ke gawangnya. Jadi, tugas dari penjaga gawang adalah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi bola agar tidak sampai masuk ke gawangnya. Ia bisa melindungi gawangnya dengan menangkap bola ataupun memantulkan bola keluar gawangnya untuk melindungi supaya bola tidak masuk ke gawangnya. Penjaga gawang dapat menggunakan satu atau dua tangannya untuk menangkap bola dan melempar bola ke depan. Penjaga gawang akan menggunakan dua tangannya untuk menangkap bola yang kuat sehingga dia bisa menguasai bola itu. Kemudian jika dia tidak bisa menggunakan kedua tangannya, dia bisa menangkisnya dengan menggunakan satu tangan ataupun dua tangan sehingga bola akan terlempar keluar dari gawangnya. Kemudian setelah bola dikuasai dan dipegang dengan kuat oleh penjaga gawang, ia akan berusaha untuk melempar kembali ke teman-temannya untuk memberikan umpan, biasanya menggunakan satu tangan. Langkah-langkah untuk melakukan variasi menangkap bola dan melempar bola adalah: pertama, berdirilah dengan posisi tegak. Kedua, perhatikan arah pergerakan bola. Kita harus memperhatikan arah pergerakan bola, arah datangnya bola. Apakah bola itu melambung? Apakah bola itu mendatar? Atau apakah bola itu jauh dari jangkauan tangan kita? Kemudian, tangkap bola dengan satu atau dua tangan. Kita bisa menangkap bola dengan satu atau dua tangan sesuai dengan kondisi kita saat menjaga gawang. Selanjutnya, lemparkan bola yang tertangkap ke arah depan dengan satu tangan. Kita melemparkan bola ke depan dengan satu tangan untuk memberikan umpan kepada teman kita, sehingga teman kita bisa memberikan serangan balik ke daerah pertahanan lawan. Demikian tadi materi kita tentang variasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan sepak bola. Kita memasuki simpulan. Supaya dapat bermain sepak bola dengan baik, kamu harus dapat bergerak dengan baik, yaitu menguasai gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Jadi, ketika kita sudah menguasai ketiga gerak dasar tersebut, kita akan bisa bermain sepak bola dengan baik. Kita akan bisa bermain sepak bola dengan lebih mahir dan lebih lincah. Catatan tambahan. Pada permainan sepak bola, para pemain menguasai bola dengan cara menggiring, menendang, mengontrol, dan menyundul. Pemain yang dapat menguasai gerak tersebut dengan baik akan dapat menampilkan permainan yang menarik dan memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Jadi, selain untuk mendapatkan kemenangan dalam pertandingan sepak bola, para pemain sepak bola biasanya akan menunjukkan keterampilan mereka, kemahiran mereka dalam mengolah bola, sehingga akan menjadikan tontonan yang menarik bagi para penonton yang menyaksikan pertandingan sepak bola di lapangan hijau. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang mata pelajaran PJOK kelas 4. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.